Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indah Sani Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Agama Islam NPM 1804010048 akan menjelaskan sedikit proposal skripsi saya yang saya ambil dengan judul Strategi Ustadz dan Ustazah dalam Peningkatan Kualitas Membaca Al-Quran dengan Metode Iqra di TPQ An-Nur Dusun Dakawu, Lebak Grabak, Magelang. Memasuki bab pertama, yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian. Nah, memasuki poin yang pertama, yaitu latar belakang masalah, di mana latar belakang masalah di sini saya mengambil 3 poin penting, yaitu peran penting tenaga kependidikan, strategi pembelajaran sebagai upaya ustadz dan ustazah, lalu pengaruh metode Iqra dalam peningkatan kemampuan membaca Al-Quran. Dikarenakan bahwa membaca Al-Quran merupakan awalan yang utama yang mempunyai berbagai keistimewaan dan kelebihan dibandingkan membaca yang lain. Selain itu, membaca Al-Quran juga terdapat berbagai keutamaan lainnya, seperti orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan mengamalkannya akan bersama para malaikat yang mulia derajatnya. Lalu seseorang dapat dikatakan baik dalam membaca Al-Quran adalah apabila dia telah menguasai ilmu tajwid, makhrajul huruf, dan mewakafkan serta menfasolkan pada tempatnya. Lalu tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam proses pembelajaran Al-Quran, yang dengan adanya tenaga pendidik di sini maka diharapkan mampu mencapai tujuan dari pembelajaran Al-Quran itu sendiri. Salah satu tujuannya adalah agar dapat mengarahkan anak didik dalam proses belajar membaca Al-Quran serta mengevaluasi bacaan peserta didik. Lalu setelah penulis melakukan penelitian pendahuluan dari hasil observasi tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah ustadz dan ustazah serta santrinya di mana terdapat 3 ustadz dan 3 ustazah dengan santri sebanyak 72 santri yang terdiri dari usia TKQ yaitu Taman Kanak Al-Quran yang sederajat dengan usia TK yaitu 4-6 tahun. Lalu TPQ Taman Pendidikan Al-Quran yang setara dengan usia anak SD yaitu 7-12 tahun. Lalu TQA Ta'limul Quran Aulad yang mana usia tersebut yaitu 13-18 tahun. Serta hasil observasi tersebut penulis melihat beberapa indikasi bahwa santri dapat memahami huruf hijaiyah dengan tepat serta kurangnya pemahaman mengenai istilah dalam tajwid yang tepat. Hal tersebut menjadi salah satu problematika dalam pengajaran Al-Quran di TPQ An-Nur. Dengan demikian, perlunya upaya ustadz dan ustazah dalam mengoptimalkan pembelajaran dengan strategi tertentu agar tercapainya tujuan dari pembelajaran membaca Al-Quran tersebut. Lalu yang kedua, memasuki batasan masalah. Jadi di sini peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu pada strategi ekspositori dan strategi direct instruction dan metode Iqra. Lalu rumusan masalah. Di sini peneliti menyangkut 2 permasalahan yang akan dibahas, yaitu yang pertama mengenai bagaimana pelaksanaan pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode Iqra di TPQ An-Nur Dusun Dakawu, Lebak Grabak, Magelang. Lalu yang kedua, apakah penggunaan metode Iqra di sini dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran anak di TPQ An-Nur Dusun Dakawu, Lebak Grabak, Magelang. Lalu poin selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini peneliti mencakup 2 tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode Iqra di TPQ An-Nur. Lalu yang kedua untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi para pengajar dalam pelaksanaan pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode Iqra tersebut. Lalu memasuki poin selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Di sini kegunaan penelitian terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu menambah wawasan atau pengetahuan pemikiran serta informasi bagi dunia pendidikan, khususnya bagi peneliti. Lalu poin kedua yaitu menambah wawasan atau pengetahuan, pemikiran, serta informasi mengenai pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode Iqra di TPQ. Lalu yang poin selanjutnya
untuk dijadikan studi banding bagi peneliti lainnya, serta menambah referensi baca mengenai pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode Iqra di TPQ. Nah, memasuki bab kedua di sini, kami mengambil poin, yaitu yang pertama dari strategi, Ustadz dan Ustazah, peningkatan, serta membaca Al-Quran, lalu metode Iqra, dan yang terakhir pengertian TPQ. Di sini peneliti menambahkan pengertian penggunaan metode Iqra. Lalu memasuki bab selanjutnya yaitu pengertian TPQ. Poin selanjutnya yang dibahas yaitu pengertian TPQ. Serta penelitian terdahulu kami mengambil dari 4 penelitian terdahulu, yaitu yang pertama dari Rogayah dengan judul meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran melalui strategi praktis rehearsal Peirce di kelas 5 SDN 006 Sagulung tahun 2013. Lalu penelitian terdahulu yang kedua dari Rahman Agus Priyana dengan judul strategi untuk meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran Braille bagi tunanetra Muslim di TPA LB UK Tunis Yogyakarta tahun 2012. Lalu yang ketiga dari Ahmad Haryandi dengan judul strategi guru dalam meningkatkan keterampilan membaca Al-Quran siswa di SDIT Aulia Batanghari tahun 2019. Lalu dari Lutfi Auliatul Zulfa yang dengan judul strategi Ustadz dalam meningkatkan baca Al-Quran santri di TPQ Al-Falah Tanggung Campur Darat Tulungagung tahun 2015. Lalu di sini peneliti merangkai kerangka berpikir bagaimana kondisi awal, yaitu santri belum memahami huruf hijaiyah, lalu tindakannya Ustadz dan Ustazah mengajari santri membaca Al-Quran dengan metode Iqra, lalu kondisi akhirnya diduga santri mengalami peningkatan dalam membaca Al-Quran. Memasuki bab yang ketiga yaitu metode penelitian, di mana jenis dan pendekatan penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Lalu subjek dan objek penelitian, yang mana di sini subjek dalam penelitian ini adalah tenaga pendidik atau ustadz dan ustazah yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas membaca Al-Quran di TPQ, sedangkan objeknya dalam penelitian ini adalah santri dari berbagai usia, mulai dari TK sampai SMA. Yang selanjutnya yaitu dari sumber data, yaitu yang pertama dari sumber data primer, lalu yang kedua sumber data sekunder. Lalu yang selanjutnya yaitu keabsahan data, yang mana keabsahan penelitian ini teknik yang digunakan adalah triangulasi, yang mana teknik ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang didasarkan dengan memakai beberapa cara pandang. Lalu memasuki poin yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang peneliti pakai yaitu menggunakan wawancara, observasi, serta dokumen. Lalu yang terakhir yaitu teknik analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, serta dikembangkan pola hubungan tertentu lalu dapat disimpulkan apakah ditolak atau diterima berdasarkan data yang terkumpul. Di sini peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai laporan proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.